Ya, teman-teman, sekarang tanggal 18 bulan Juni tahun 2026. Ini mohon maaf ya, beberapa hari ini saya tidak bacain komentar ya, mohon maaf ya. Saya bacain komentar dulu deh ya. Dari Bro Reva Amelia, bahas lagi DSSA katanya. Saya catat dulu ya. DSSA sering dibahas ini ya, emiten konglos sebenarnya ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Bro Sony, Archie, nanti kita bahas Archie. Dari Bro Rizka Wardani, request MCAS. Oke, kita baca MCAS nanti. Lanjut menyimak ini emiten langganan 50 betul, teman. Jadi Bro Oh DJ. Makasih Bro Oh DJ ya. Keter ya. Nanti kita bahas Keter. Di Keter itu udah ada keterangan apa ini Keter ya? Oh buyback ya, mau buyback ya. PTMP katanya malah longsor. Nanti kita bahas update WIPI. Terima kasih analisa. Sama-sama ya Bro ya. Dari Bro Henry ya. Makasih Bro Henry. Hadir dari Bro Buzz Mi Group ya. Coal, kapan stop FCA? FC Coal nanti kita bahas kembali. Lama tak jumpa, saya selalu amin. Makasih ya Bro. Salam tertukar harga di rumah ya Bro Guntur ya. Mudah-mudahan Bro Guntur dalam keadaan sehat walafiat bersama dua keluarga di rumah. Baik dari Bro Arsa, 4 gunungnya IOTF hanya isu belaka katanya ya. Nanti kita bahas IOTF. Udah dibahas itu ya. Komentar IOTF ya. Sip. Dari Bro Rizka Wardani, rencana mau investasi jangka panjang untuk Antam, bagaimana melihat datanya saat terkait event tersebut? Kalau mau beli untuk jangka panjang 2 sampai 3 tahun aman, itu kan 2 tahun 2 sampai 3 tahun terjadi siklus biasanya. Teman-teman dalam siklus apa beli itu? Dalam siklus turun apa siklus naik? Kalau dalam siklus turun santai belinya ya. Mungkin belinya 1 sampai 2 per bulan. Silahkan, teman. Kalau untuk investasi santai ya. Jangan terburu-buru, santai aja. Ya, nanti santai aja, santai, teman masuknya juga pelan-pelan ya. Kalau berkaca ya kepada ahlinya investasi ya dalam jangka waktu 2 sampai 5 tahun itu LKH itu kalau beli mungkin karena duitnya udah banyak ya. LKH itu kalau beli sampai 1 bulan ya. Terus kemarin average juga dia itu kalau average ya dia juga paham dan tidak akan mengganggu pergerakan secara reguler gitu kan. Bahkan cara menjual pun LKH itu sampai 1 bulan. Jadi ya begitulah yang namanya investasi santai. Bahkan ada yang beli BCA ya, BBCA itu saya itu beli BCA itu tiap bulan aja kan. Dalam keadaan naik ataupun turun saya beli aja gitu kan. Itu banyak yang namanya strategi dalam berinvestasi. Tapi kalau teman-teman beli Antam tujuannya apa? Apakah tujuannya hanya dividen atau gen? Nah, kalau gen ya teman-teman tentu belinya jangan di satu harga ya. Ketika turun teman-teman beli aja, ketika naik biarkan aja gitu kan. Nanti turun lagi kan waktunya juga kalau sampai 2 sampai 3 tahun kan lumayan sedikit banyak waktu lah gitu ya. Itu ya nanti kita bahas untuk Antam ya. Oke, kita cek nanti untuk Antam. Gimana Elsa? Atau Elsa nanti kita bahas karya dari Bro Ahmad Bukhari. Semoga dikasih kesehatan tunggu Samril. Nanti realnya saya bahas ya. Real. Oh, real udah masuk ya? Coba cek deh real. Udah masuk belum? Oh, real belum masuk ya. Baru HW-nya aja. Nanti kita bahas kalian HW-nya deh. Dari Bro Herpi Talmia. Push. Sehat selalu. Amin. Makasih ya. Makasih. Salam tertukar di rumah. Bro Herpi. Dari Marwan. Marwan. Bless katanya. Kalau Bless kan baru emiten kemarin sore ya. Nanti kita bahas juga ya. Saya nyangkut di DSSA 864. Relev ada relev ya. Nanti kita bahas juga.
Minggu kemarin saya beli tot L, Senin kemarin saya jual, modal bosen, lihat gerakannya memang gitu teman-teman ya, pergerakannya kalau yang terlihat jelas ya dia hanya bermain di angka tengah ke atas, cenderung pergerakannya cenderung santai gitu ya. Makanya ketika 4 bank bergerak dari tengah ke atas kan pergerakannya santai. Beda nanti halnya ketika nanti pergerakan sudah dari tengah ke bawah. Nah ini tengah ke bawah ini. Seperti ini. Ini kan tengah contohnya nih. Ke bawah itu kalau dari dari bawah ke atas pergerakannya bagus. Tapi kalau dari sudah mulai di harga tengah ke atas yang suka saya bilang harga premium, memang pergerakannya kurang lincah ya. Pertamax mantap bisa sehat dan bahagia selalu. Amin. Makasih ya Bro Sotar Silaban. LT tanya. LT. Nanti kita bahas LT. Sampurasun. Rampes dari Bro Maman Nur Zaman. Mugi ayah dina ginanjar kawilejengan. Amin. Hatur punten. Ecok mic-nya ageng. Iya, teman-teman saya pakai PC yang satu lagi. Kebetulan PC yang satu lagi sebenarnya itu tidak maksimal gitu ya. Makanya saya paksakan aja gitu buat 2 hari ya, sekitar 2 harian lah ya. Nanti kalau sudah betul lagi nih masih belum maksimal nih. Untuk yang sekarang pun masih belum maksimal sebenarnya, masih sedikit lemot. Harus ada pergantian spare part kayaknya. Saya lagi manggil tukang servisnya tapi belum datang juga ya. Nanti saya kurang begitu paham teman-teman ya untuk dalamannya sebuah PC atau laptop ya. Biarin aja nanti saya usahakan dengan PC yang satu lagi walaupun emang suaranya kurang bagus. Ya mudahnya ini bagus ya. Gua tahu diakumulasi nggak? Kalau teman-teman lihat videonya, saya pikir sudah saya katakan dari Bro Atoy dan channel ya. Nih dari Mbak Man Stoker. Berarti gaknya ya kalau teman-teman lihat video secara full, saya pikir sudah dikasih tahu ya. Saham SDMU ya. SDMU nanti kita bahas. IDEA dari Bro Cinta Stephen. IDEA Bumi sama Mang nanti kita bahas ya. Saham BSML nanti kita bahas BSML dari Bro Henry ya, Gosiman dari Bro Abal Blood, BMBL, Pipa, bahas Pipa dan LPD akhir bulan Juni keduanya mau RUPS, nuhun pisan ya. Pipa sama LAPD nanti kita bahas. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin usul. Bahas Big Bang kita setiap harinya, alangkah lengkapnya ditambahin saham BRIS, hitung-hitung mewakili kelompok penggemar syariah. Terima kasih sebelumnya. Baik, nanti kita coba dibahas ya. ASPR hadir dari Bro Azmi. Kemarin alhamdulillah ikut arahan Everesdon, sekarang FVNI menjadi minus. Yang menjadi minus terbesar udah ada harapan. Hihihihihi. Dari 528 menjadi 380, hatur nuhun sawang suna bro ya. Kalau teman-teman melihat ya, kalau melihat teman-teman cara average MA10, saya pikir teman-teman bisa melihat sendiri gitu. Sering saya kasih contoh gitu ya. Bagaimana cara mengaverage sebuah emiten dengan MA10 dengan penurunan minimal, ingat ya, minimal itu 20% ya. Kalau sudah 20%, penurunannya udah siap-siap tuh average, tapi belum saatnya. Kalau belum ketemu MA10, bahkan nanti bisa diketemu di MA10-nya di minus 30 sampai 40, bahkan ada yang sampai 58%, baru ketemu MA10 di bawah kanan menuju ke atas gitu teman-teman. Dari Abim Manyu, bahas Depam ambil di 19. Udah saya bahas Depam di sini nih. Nah, kita bahas lagi Depam ya. Minimal 2 kali arah lah katanya. Ini yang jelly ya. BSBK itu targetnya 90. Nanti kita bahas ya BSBK ya. 70 bisa kan jemput? Bisa teman-teman ya. Tenang aja. Selalu ditunggu reviewnya sama-sama. Makasih ya. Video nggak lengkap. Bufa Mina. Iya. Yang ini kan lagi ngaco nih teman-teman. Video saya lagi ngaco. Pas saya close, ternyata ke pause. Ya udahlah seadanya aja. Nanti kita bahas lagi deh ya.
Kalau IPO nggak penting itu laporan kalau IPO nggak penting itu lawan keuangan dan fundamentalnya. Yang penting siapa sopir, baca UAI-nya. Ah, betul. Dari Bro Hairunisa Islamiyah. Cek jejak daripada UAI-nya ya untuk saham-saham IPO. SR, SN, WBSA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bro Yadmad. Iya ada Iyad Ahmad. BMBL AGRS. AGRS kita BMBL sudah masuk ya, tinggal AGRS-nya belum masuk. Assalamualaikum. Bikin videonya diulang. Nanti kita bikin ya video yang diulang. Yang ini nih, Raja Ratu ya. Haha, Bro haha ya. Infonya persepsi dari 5 emiten jangka panjang minimal 3 tahun apa ya? Gini teman-teman ya, kalau ingin memang emiten-emiten yang untuk jangka panjang gitu ya. Teman-teman apa dulu nih? Apakah mau dividennya atau mugennya? Nah, sekarang 4 bank itu valuasinya sudah dikatakan murah. Kenapa? Sudah lewat daripada harga tengah. Ya, lihat harga wajarnya. Harga wajarnya kan bagus. Secara fundamental nggak usah diragukan ya. Karena lagi foreign jualan aja teman-teman ya. Jadi kalau sudah foreign balik lagi, saya pikir untuk jangka waktu ya untuk dividen lumayan enak teman-teman ya. 4 bank itu lumayan dividennya. Ya mungkin nanti ada saham-saham bank kecilnya ataupun bank second linernya. Cari aja emiten-emiten yang LQ45. Saya pikir yang sudah dari garis tengah ke bawah, teman-teman bisa dilihat gitu ya. Contohnya, ini bukan BRIS contohnya gitu ya. Cek aja emiten-emiten yang sudah mulai dari tengah ke bawah. Saya pikir itu akan menjadikan teman-teman diperhatikan lah ya. Pada ini kan ini sudah mulai tengah ke bawah gitu kan. Tinggal cari aja supportnya di mana. Nah, ketika mantul silahkan aja teman-teman ya. Kan untuk jangka panjang ini, kalau jangka panjang jangan satu harga, ingat ya, jangan satu harga. Ketika naik biarin, ketika turun teman-teman tambah muatan aja gitu ya. UPCR ya. UPCR nanti kita bahas. Hadro nanti kita bahas. Mungkinkah IHSG kita downgrade ke frontier market? Saya pikir enggak lah teman-teman ya. Dan walaupun dia ke frontier market, lebih enak tuh emiten-emiten yang dibuang sama foreign ya, yang fundamentalnya bagus. Teman-teman ambil aja itu ya. Sambil nunggu kepercayaannya kembali lagi. Dengan senang hati nanti ketika naik teman-teman punya di harga murah gitu. Atau enggak saham-saham Konglo gitu ya. Dimas Wardani yang ditunggu setiap weekend emiten Konglo semangat terus sehat selalu pokoknya buat sekeluarga amin. Makasih ya bro atas komentarnya. Terima kasih BNBR-nya. Terima kasih sudah dibahas sama-sama ya bro ya. Dari Bro Azril, kalau menurut saya jatah saham RI-nya dijual di hari pertama dan saham lamanya langsung keluar. Saat dilusi takutnya pada keluar mentok 50. Kalau emiten BNBR emang emiten 50-an ya. Sudah ada pengendali baru biasanya seperti itu ya. Biasanya kalau RI sudah selesai penjatahan sudah didistribusikan ke porto, harga bahkan koreksi. Kalau BNBR ini kira-kira prediksinya bagaimana? Sudah saya itu ya. Sudah saya sudah saya bahas ya. Berapa kali? 2 kali ya. Nanti kita bahas lagi deh untuk BNBR ya. BNBR nanti kita bahas lagi. BEX katanya. BEX udah masuk belum? Nah, kita bahas lagi nanti BEX. Mantap dari Bro Agus Kiwanto ya. Nanti kita bahas untuk BEX. Kenapa kalau kita beli langsung turun, kalau jual malah naik? Nanti kita bahas. Terima kasih terima kasih sama-sama. MTFN dah keluar. LKMTFN sudah keluar. MTFN nanti kita bahas. Udah masuk di harga 320. Mantap. Kalau mau average brand harga rata-rata 8952 dan CBK 649 gimana ya? Apakah boleh average kondisi sekarang atau wait and see? Nanti tunggu sampai terbentuk MA10 teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi deh ya untuk brand sama CBDK ya. Naik rekomendasi Pak Franky ya. Saya punya dong untuk saham rekom BPJS. Saya tidak bisa memberikan rekom tapi nanti kita jelaskan ya. Bahas pipa akan RI. Oh dia udah ya, tinggal di itu ya. Udah lama nih. Oke, sip ya, sudah dibacain semuanya komentarnya.
kita langsung aja ke pembahasan IHSG kita dulu. IHSG kita ada dorongan, kita cek untuk dorongan hari ini. Transaksi sedikit teman-teman di bawah 15 triliun, 14,1 triliun aja. Dan sekarang sudah kembali ke jalur normal dengan foreign by 5,2 triliun dan sell 6,1. 893,3 miliar foreign net sell, masih net sell ya. Nah, secara TA, teman secara TA ya, ada tanda penurunan saya bikin di sini kan. Di level berapa nih? Di angka 6 ribuan ya, 6.002 lah ya. Saya pikir kalau dia turun ke situ pun masih posisi oke ya. Kenapa masih ditahan di atas MA10? Tapi andaikan dia jatuh lagi ke satu tik lagi, pas banget di MA10-nya masih posisi baik. Yang harus diwaspadai itu ketika dia jebol 5336. Nah, 2 kali dia sudah menyentuh tanda kenaikannya. Karena sebelum di break belum saya hapus, biarin aja dulu. Nanti kalau sudah koreksi, nah kalau sudah koreksi bagus nih. Dia punya step 1, step 2, teman-teman ya. Jadi kalau sudah step 2, koreksian dia mantul melebihi 6330, saya pikir seratnya sudah mulai oke. Nanti mungkin target IHSG kita di angka 7.180-an dulu ya. Tapi di sini kan belum selesai nih, baru selesai hanya sampai aja, tidak sampai ngebreak. Nanti kalau dia tadi koreksi, bahkan kalau koreksi sedikit dalam aja ke 5.900 untuk menutup gapnya, itu akan cenderung lebih baik gitu kan. Biar PR gapnya itu terpenuhi dulu. Nanti kalau sudah terpenuhi, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa. Itu secara TA ya. Ini transaksi hari ini sepi, teman 14,1 memang standarnya sih dengan 15, sekitar 10 sampai 15 standarnya ya. Dan transaksi pun ini masih dipertahankan di 5,2 kan. Sip ya, ini sebenarnya si IHSG kita ini lagi nih. Smart money-nya belum terlihat jelas masuk besar teman-teman ya. Beda halnya ketika di sini nih si smart money masuk besar ya. Ini masih lihat dulu, lagi meraba-raba dulu ya. Tadi itu ada berita Direktur Bank Himbara ya. Sudah ketemu, dipanggil sama Mr. Presiden. Saya pikir untuk buyback itu sudah berlalu kali ya, sudah berlanjut, bukan berlanjut. Dan sekarang pun banyak sekarang emiten-emiten yang sudah melakukan buyback. Cuman di sini kemarin tidak ada pengumuman itu dibebaskan buyback sampai bulan sekian harusnya gitu kan. Jadi si emiten pun tidak harus RUPS dulu untuk melakukan buyback. Jadi dia punya kebebasan, hanya memberitahu aja harusnya seperti itu. Akan buyback sekian miliar gitu kan. Mungkin menjadi informasi itu lebih baik lagi ya. Sip. IHSG mungkin seperti itu dulu teman-teman ya. Jadi walaupun turun ke 5979, saya pikir masih posisi oke asal ditahan di MA 10-nya. Tapi kalau sudah mulai jebol patut dicurigai. Dia bisa ke angka 5347 lagi, atau di sini lah minimal gitu ya. Maksimal banget 5499 deh. Itu maksimal banget, itu masih posisi aman ya kalau di situ ya. Karena harga tertinggi yang rendahnya sudah mulai disentuh tapi belum di break. Itu secara TA ya. Soal berita mungkin teman sudah tahu juga ya, The Fed tidak menaikkan suku bunga. Cenderung ya sebiasa-biasa aja kalau saya melihatnya memang dari TA gitu kan. Sebenarnya ada apa terlihat jelas dari TA-nya. Kalau saya sendiri, ya kan masing-masing orang punya sikap dan punya pilihan. Model saya kenapa percaya dengan TA itu terkonfirmasi, teman-teman ya. Contohnya ada keluar mulu poren gitu kan. Terlihat jelas kan harganya seperti apa. Kok poren keluar, bandar lokal keluar, tapi harga naik. Nah, berarti kan smart money yang berperan di situ, ataupun bandar luar yang suka bilang bandar luar gitu ya, yang berperan di situ. Atau ada berita berarti tiba-tiba kok ini beritanya jelek tapi malah naik, ada yang begitu gitu kan. Berarti ada sesuatu gitu di situ. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk emiten untuk IHSG kita. Saya pikir besok mudah-mudahan menjadi turun kembali sih nggak jadi masalah, saya bilang teman sini ya. Turun itu tidak jadi masalah asal dia tidak jebol MA 10-nya aja, itu cenderung masih oke. Kalau secara TA, makanya kalau secara TA bisa terlihat jauh masih aman gitu ya. Oh masih aman. Oh ini sudah mulai sedikit kurang baik. Kenapa? MA 10 atau MA 20 kejebol, harus nunggu konfirmasi dulu. Nah seperti itu.
Oke, masuk ke pembahasan emiten BBRI ya. BBRI kita cek hari ini foreign setelah kemarin net buy sekarang jadi net sell 557,2 miliar foreign net sell. Dan kalau kita lihat di sini tanda penurunan yang saya bikin ya, sudah mulai disentuh, sudah mulai disentuh di sini teman-teman ya. Saya hapus aja ya karena sudah lewat 1 tick, saya hapus aja. Penurunan berikutnya 1 tick di atasin enak nih. Kalau dia turun lagi ke angka 2920 itu masuk posisi aman. Karena kan ditahan di candle sedikit panjang. Tapi walaupun dia harus turun ke level 2830, selagi tidak terlalu jatuh ya masih aman walaupun sudah mulai jebol MA10-nya gitu kan. Nah, dia masih punya tahanan candle panjang di sini nih. Jadi dia harus bikin step betul ya. Jadi tanda kenaikan yang saya bikin pun sudah mulai disentuh ya per tanggal kemarin. Cuman ya belum di break aja ya. Kalau sudah mulai turun dikit, saya pikir ke level 2840 lebih satu tick aja di atasnya. Pas banget di atas MA10 lebih dikit aja. Ketika turun ke situ terus ada putar balik lagi, saya sudah mulai bagus ya. Walaupun secara MA ya belum memenuhi syarat jadi support ya, karena harus jadi support itu dia si MA10 harus memotong dulu MA20. Nanti terjadi pembalikan arah ya, melewati nanti seketika sudah di atas MA20-nya dipotong sama candle. Nah, ketika di bawah itu dan dia masuk lagi si candle itu masuk lagi ke MA10. Nah, di bawahnya itu menjadi support biasa seperti itu yang suka saya bilang kepada teman-teman ya. Oke, kalau dia sudah mulai jebol ke level 3140, targetnya dividend trap dulu di bawah MA200. Tapi kalaupun turun ya, aman banget sih 2920 masih aman banget lah ya. Tapi kalau sudah sampai turun ke angka 2830 hanya disentuh aja nggak jadi masalah. Per hari ini Poren cenderung keluar tapi secara TM masih oke, masih ditahan di atas MA10-nya. Lanjut ke emiten BBNI. BBNI. Ini mudah-mudahan tidak ada halangan rintangan teman-teman ya. Soalnya agak sedikit berat nih. Tuh ya. Ini tahu koneksinya, tahu perangkatnya nih teman-teman ya. BBNI masih ada area penurunan sampai ke level 3440 ya. Patut waspada aja. Poren cenderung keluar, dana lokal masuk. Kita cek dana lokalnya bagus ya. 4 bank ini memang mau buyback ya. NI ya sebagai pemilik emiten NI. YB sudah mulai masuk. Ini dana lokalnya bagus, dana porennya memang keluar. Nah, kita cek nih siapa yang menjadi penampung di bandar Poren. Ternyata CC Poren yang nampung ya. Jadi ada CC Poren yang nampung, ada ZP yang paling besar itu CC Poren. Tapi BKC masih akalnya kekeh pingin keluar. Nah, kalau terjadi koreksi aman banget sih di angka 3670 ya, tapi kalau terpaksa harus jatuh ya harusnya ke angka 34450 itu menjadi area penurunan yang aman juga karena masih tidak terlalu jauh daripada MA10-nya lah ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk BBNI ya. Ini tinggal nge-break level sini aja ada ketidakmampuan kan dia melebihi tanda kenaikannya di angka 3850 yang suka saya bilang itu ya kalau ada sesuatu hal yang harus di-break tapi tidak mampu maka dia akan ngambil tenaga. Saya bilangnya ngambil tenaga. Kenapa ngambil tenaga itu turun dulu gitu ya. Sampai dia yang inginkan mungkin sekali ke level 3460. Nanti ketika putar balik lagi kalau dia mampu nembus teman-teman saya pikir untuk melanjutkan kenaikan silahkan aja. Tapi kalau sini 2 kali percobaan, 3 kali percobaan tidak tembus juga waspada dia akan coba untuk ngambil kekuatan lagi gitu ya untuk ngejebol harga supportnya. Kenapa harus ngejebol harga support? Berarti dia pinginnya harga lebih murah lagi gitu kan. Nah, Smart Money sudah mulai masuk nih. Smart Money sudah mulai masuk kembali setelah kemarin dia kan di sini masuk terus dia jualan sekarang sudah mulai masuk kembali. Oke, teman-temannya BMI seperti ya. Kalau terjadi koreksi itu akan lebih baik lagi dengan target di 4060 dulu deh ya. Nanti kalau sudah break silakan aja ke dividend trap-nya. Ini gap suka saya bilang ya berkali-kali. Gap ini pasti ketutup. Pasti ketutup teman-teman ini gap itu ya. Lanjut. Emiten berikutnya ada BMRI. BMRI. Kita cek BMRI.
juga masih oke, masih di atas MA10-nya dengan area penurunan di level 4.200. Area aman banget di angka 430, targetnya dikit lagi nih. Nah, kalau si BMR ini tanda kenaikan sudah dijebol tuh kan. Nah, sekarang tinggal ke target, udah DPD trap dulu targetnya di bawah MA200. Market bagus, dia bisa menembus MA200, silahkan targetkan berikutnya 5275. Harusnya sih dia pas nembus MA200 dulu ya. Area koreksian dulu sih enaknya ya, koreksian dulu ya, biar apakah dia mampu menembus ke bawah lagi ya atau ditahan di atasnya yang menjadikan jadi step dan step 1. Nah, ini sudah mulai nih, nanti kalau dia tembus MA10, sorry kalau dia contohnya jatuh lagi melewati MA20 gitu ya. Nah, nanti kalau dia balik lagi ke MA10 itu akan menjadi support nanti di sininya. Jadi enak ini, kalaupun panjang bagus ya. Bandar lokal masuk, BMR ini ya, Poren pun masuk ya, sudah mulai net buy nih. Dari mulai tanggal 15 Juni sudah mulai net buy. Ada CCRX yang biasanya ngejual, sekarang CRX sudah mulai ngebuy. Di domestiknya ada si LG sama si KZ ya, sudah mulai bagus juga nih pengambilannya. LG, KZ, DR ya sudah mulai bagus. Secara TA sih oke, isian oke, walaupun terjadi koreksi yang tadi saya bilang itu cenderung masih baik. Dan targetnya di bawah MA200 untuk menutup gapnya dulu. Lanjut ke emiten si plat biru. Plat biru BBCA ya. Nah, plat biru kemarin sudah mulai diakumulasi sama Poren, sekarang bagaimana? Sekarang itu masih loading. Masih loading, dan hari ini pun ada pengurangan dari bandar lokal sama Siporen, tapi tidak begitu banyak ya. Dia hanya ngeluarin 51,9 miliar aja. Bandar lokal pun tidak terlalu banyak juga pembuangannya. BBEP yang ada teman-teman kita yang masuk di atas ya, walaupun ada si LG gitu ya. Nah, kita cek ini untuk Porennya bagaimana. Oh, YU yang nerima barang nih. Area koreksi sampai ke level 5825 masih posisi bagus. Ini sama nih. Tanda kenaikan yang sudah mulai disentuh tidak mampu di break ya. Biarkan ya bikin dulu koreksi, itu akan lebih bagus lagi. Nanti kalau sudah koreksiannya sedikit ke angka 5825, ketika dia balik lagi punya tenaga yang baru, silahkan targetkan ke angka 6875 atau di sini nih di angka 7150 ya, di bawah MA 200. Bila mana MA 200 sudah mulai di break, silahkan aja targetkan bisa ke harga wajarnya aja, nggak usah tanggung-tanggung ya, nggak tanggung-tanggung untuk mengambil lebih tinggi lagi harganya. Karena si bandar Polen sama si bandar lokal pun sudah mulai kompak, beberapa hari ini sudah mulai masuk, sudah mulai net buy, dan dia sudah mulai kompak nih ya. Nah, mungkin hari ini aja dia tidak kompak, pengambilan hanya penjualan aja yang kompaknya. Jadi kalaupun turun ke level 5825 itu masih posisi aman ya. Nah, di harga tertinggi yang terendahnya sudah mulai dilalui di level sini nih. Hanya butuh koreksi, ketika koreksi dia ngebreak lagi, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa terjadi. Lanjut satu lagi BRIS nih. Ini atas request teman kita ya, katanya BRIS dibahas juga mewakili syariah. Baik. Oke, bank syariah terbesar ya ini teman-teman ya. Kenapa ini nggak ada tanda-tanda ini? Terus diulang. Kalau tidak diulang hilang teman-teman. BRIS. Nah, ini kan ada nih. BRIS harusnya ada BRIS juga nih. Catatan saya hilang, saya lebih baik saya ulang lagi seperti itu ya. Nah, tuh kan ada kan. Nah, BRIS itu di harga wajarnya 2.900 sama 2.700. Ini pas nih harga wajarnya ya. Nah, sekarang itu lagi sideways, rentan antara harga 1965 sampai ke rentan 1705. Kemarin sudah menyentuh MA10 kan. Tetapi MA10 belum mampu di bawah candle dan menuju ke atas. Kemarin sempat di bawah candle tapi masih menuju ke bawah. Santai, dia punya candle panjang ini nih. Ingat ya, candle panjang itu sebagai tahanan. Bila mana temboknya jebol atau jebol support patut dicurigai. Berarti kalau bagaimana kalau turun tapi menyisakan satu tick di atasnya itu baik ya. Asal besoknya ada pantulan, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bagus. Tapi kalau sudah mulai jebol 1620 jebol nih, sudah menanti di angka 1470 dan di angka 1360 ya. Santai dulu, samain juga deh. Ada ketidakmampuan si BRIS ini melewati harga tertinggi sebelumnya. Bila mana sudah ngebreak silahkan aja nih. Freeport-nya punya PR dia nih tuh ya. Freeport-nya nih. Jadi targetnya sama level sini aja dulu nih. Di angka 2340 sama yang terdekatnya 2090.
Nah, sekarang bagaimana dengan isiannya bandar lokal yang masuknya bagus nih dari tanggal 20 Mei. Kita cek 20 Mei. 20 Mei kita cek sampai tanggal 18. Kita cek untuk bandar lokalnya atau market maker lokalnya. Ada yang ngumpulin si LG ini. Bahkan AKRX Poren pun sudah nyaru sebagai domestik atau lokal. Seyogianya kan si AK sama si RX ini adalah bagian daripada market maker Poren itu kan. Bagaimana dengan Porennya? Ini masih durung keluar. Apakah ada yang nampung? Kita cek. Ya, semenjak mereka jualan siapa nampung? Ternyata DX yang nampung, tapi tidak begitu banyak. Dibandingkan dengan si AKZPU RX yang keluar untuk Poren ya. Ternyata yang nampung di Poren hanya sedikit ya. Ternyata barangnya itu dioperkan ke broker atas nama atau kaki tangan mereka gitu ya. Pakai KTP kecamatan ya. Bagaimana cara ngambilnya? Tunggu sampai betul-betul terbentuk MA10 bahkan menuju ke atas. Nah, bagi teman-teman yang sudah ngambil di level sini ya 1920 apakah bisa kejemput? Iya. Tambah muatannya kapan? Santai dulu kalau mau tambah muatan aja. Tunggu sampai terbentuk MA10 bahkan menuju ke atas. Kalau mau average jangan average dah, di sini kan baru beberapa persen doang, teman-teman, penurunan pun ya. Contoh turun sampai ke level sini kan, baru 6%. 6% masih aman ya. Masih aman. Tapi ingat, BRIS ini dalam posisi downtrend nih ya. MA200 masih menuju ke bawah. Dan ada ketidakmampuan dia melewati harga tertinggi sebelum ini. Sudah berapa kali coba? 1, 2 nih. Kita catat di sini 2 kali. 2 kali melakukan percobaan tapi dia tidak sanggup. Artinya area kuat. Bila mana area kuat ya di break, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa terjadi. Tapi yang terdekat di sini nih, 2100 sama gap di angka 2330. Itulah target untuk si BRIS. Poren lagi keluar, bandar lokal lagi masuk, bahkan bandar lokal pun diselangi dengan broker-broker Poren ya, tapi atas nama lokal atau KTP-nya KTP lokal ya. Oke. BRIS sudah ya. Jadi yang utamanya sudah. Sekarang masuk ke LPPF. LPPF. Ini teman kita yang nanyain ya. Kita cek dulu nih LPPF nih. Biasanya ini LPPF ya. Pertanyaan ada 2 emiten ya. Yang satunya sudah. Nah, LPPF-nya belum. Kita cek nih LPPF. Agak sedikit lama ya. Harus ekstra bersabar. Kita cek LPPF di sini nih. Udah ganti nama sekarang LPPF teman-teman. Nah, LPPF nih. Ini adalah harga wajar sudah dihitung belum? Nah, ini sudah dihitung harga wajar nih. Ini udah lama nggak dibahas ya. Usulannya kan 250 waktu ada RUPS ya. Nah, ternyata sudah disetujui ya. Nah, ini terjadi dividend trap. Nah, tanda penurunannya yang baru sudah dilalui juga dengan baik. Ada 3, sorry ini belum. 3, 4, nah yang kelimanya belum. Nah, si LPPF ini sudah menyentuh MA10 dengan body panjang lagi gitu kan. Nah, ini menjadi tanda penurunan atau supportnya. Nanti di angka 1450 itu menjadi support. Kenapa terjadi support? Karena sudah melintasi MA10 waktu tanggal 12. Nah, sedang dia lagi koreksi dulu. Nah, area aman koreksi di mana? Kita gedein dikit di sini nih. Area koreksi aman itu di sini. 1550 itu aman banget ya, karena satu ada tiang sedikit panjang. Cuman MA10-nya belum bisa menghadap ke atas, butuh dia itu menghadap ke atas. Di sini ada gap kecil nih ya, jangan sampai dia dijebol lagi sini nih. Nah, kalau jebol waspada kan jebol support juga di bawah sini. Nah, perhatikan nih, bandar Poren ngambil sejak tanggal 5 Mei ya. Bandar lokal ngambil sejak tanggal 12 Mei, bagus. Tapi ada sedikit penjualan kan untuk area koreksi.
Perhatikan ketiga koreksi di sini. Smart money sudah masuk besar-besaran. Jadi walaupun di sini terlihat jelas, contohnya dana lokalnya keluar, tapi kalau sudah smart money yang masuk, kekuatannya itu hampir sama, teman-teman. Cuman ya biasanya kalau smart money ya naik cuman sekali dua kali udah gitu kan. Nah kan modalnya terbatas, tapi kalau untuk market maker ya cenderung modalnya bisa tidak terbatas ya. Per hari ini itu ada net sale si Foreign 169 juta ya, tapi si ZP BK ngambil cuman jutaan aja tidak sampai miliaran. Domestiknya kita cek nih siapa yang domestiknya ternyata CC nih. Saya tidak suka dengan broker kakak ya walaupun sebagai market maker ya. YB sedikit amat pengambilannya. Jadi ini belum terbentuk MA10 bakal menuju ke atas. Saya pikir nanti kalau sudah terbentuk MA10 bakal menuju ke atas dengan isiannya poin masih ada di dalam, dana lokal masih ada di dalam, bahkan smart money pun sudah berkumpul dengan baik. Targetkan aja di sini dulu di angka 1675. Nanti bila break, nah ini dividend trap ini pasti ketutup. Tapi ingat, karena MA200 masih berada di atas, targetnya di bawah MA200 pas bukan MA200. Perhatikan nanti area support di sini ya, 1455-nya kalau dijebol patut dicurigai di besok angka 1425. Ini masih penurunan baru, penurunan lamanya belum. Nah, di sini ada penurunan lama di angka 1145. Nah, kalau kita cek ya, kalau kita cek untuk si LPPF di sini belum keluar juga teman-teman, baru muter. Nah, kita cek ini LPPF. Ternyata si LPPF ini harganya murah banget, tetapi dia punya harga standar di sini nih. Standarnya itu di harga murah banget, masih di murah banget di angka 2230-an. Nah, itu standarnya tuh ya 2000-an lah gitu, 2040, 2050 itu standarnya. Tapi sementara itu targetnya masih di harga murah banget. Ini sekarang tuh harganya murah banget ya, murah banget. Sejak tahun 2024. Karena si LPPF sempat di level sini nih. Di 6.300 tapi habis itu dia langsung turun lagi. Nah, jadi standarnya di angka 2000-an dulu, jangan tinggi-tinggi dulu ya. Berarti kan di level sini nih ya. 1940 ya sampai ke level 1980. Bila mana sudah ngebreak silahkan aja targetkan ke harga lebih tinggi lagi. Karena berdasarkan harga wajarnya itu masih di angka 1.500, tapi sampai 20.000 ya kaget juga saya teman-teman ya di sini nih. Wah, 20.000 nih gitu bisa jadi ke arah situ gitu kan. Tapi sewajarnya aja karena standarnya kan memang sekarang ini ya selama 2 tahunan itu standarnya di angka 2050-an, 2100 lah cukup lah teman-teman ya. Kecuali kalau nanti ya si LPPF ini mampu ngebreak harga murahnya di angka 2680 silahkan aja targetkan ke level 4000 bahkan bisa ke level 5500-an ya. Tapi saat ini 2050 aja dulu ya atau di sini nih. Di bawahnya 2000 yaitu 1940 untuk menutup gapnya. Oke ya, si LPPF gitu ya. Lanjut ada Hexa sekarang Hexa. Hexa, ada yang menanyakan Hexa sekaligus. Wah ini biasanya kalau tidak ada teman-teman ya. Kalau tidak ada biasanya dia itu 2 bagian ya atau enggak 3 teman-teman ya. Sambil nunggu teman-teman ya. Karena kan lagi posisinya kurang baik. Komputer saya Hexa. Nah, Hexa. Jadi saya tidak ngebahas itu tidak terlalu lama teman-teman ya. Nah, Hexa ini tanda penurunannya dijebol nih di sini nih. Ya, si Hexa ini udah lama nih, emiten lama nih. Tanda penurunan dijebol, terus dia tayang kedua pun dijebol, tinggal yang tak lama aja belum nih di angka 3950. Perhatikan MA 200 posisinya berada di atas ya. Ini harga wajar. Ini udah lama nggak dihitung harga wajarnya nih. Tapi di sini nih area penting nih teman-teman di sini nih. Ini berapa kali ya? Tidak pernah bisa tembus nih. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. 7 kali teman-teman ya. Ini kalau 7 kalinya ditembus saya pikir ini bisa melampaui harga MA 200 teman-teman ya. Nanti kalau dia sudah ngejebol teman-teman sini ya, jebol sini dengan menyentuh dikit aja MA 200. Saya pikir kalau dia mampu bertahan di atas MA 200 sampai ke level 1680 saya pikir dia akan maju kalikan lebih tinggi lagi. Ya, di sini ada area koreksi dia sampai ke level sini. Nah, bagusnya itu si Hexa ini ya. Lebih baik dia turun dulu untuk menyelesaikan koreksiannya. Asal ditahan di atas MA 10-nya, dia kan punya tenaga baru nih ya. Harga tertinggi sebelumnya di sini sudah mau dilewati 1 tick nih ya.
Satu titik sudah mau dilewati. Jadi ketika koreksi ya nanti mungkin pas breaknya enak tuh. Jadi lebih kan kalau sekarang dari sini ngap banget gitu harganya ya. Nariknya cenderung terlalu panjang, nariknya naik ya berapa hari gitu kan. Makanya lebih baik dia koreksiin dulu. Jadi dijeda gitu ya pas dia koreksi. Nah pas koreksiannya terjadi maka untuk menembus ke angka MA 200 itu saya pikir bisa gitu ya. Nah, ketika dia koreksi asal jangan lebih daripada level sini 4340 masih aman banget. Waspada aja kalau sudah jebol lagi EMA 10-nya, lebih baik santai dulu. Tunggu terbentuk lagi EMA 10-nya, sudah EMA 10 sudah mulai di bawah karena menuju ke atas ya. Nah, ini si Bandar Poren per hari ini ngambil nih ya, si Hexa ini ya. Nah, kita cek nih Bandar Porennya siapa yang ngambil ya. Hexa siapa yang ada ZP nih ya, sudah ngambil tapi tidak sampai miliaran ya. Nah, yang bagus itu smart money-nya nih. Semenjak dia jualan smart money di sini, ternyata sudah ngumpul kembali lagi. Makanya kalau terjadi koreksi akan lebih bagus lagi. Targetnya nanti di sini nih. Ini sudah keluar belum Hexa? Nah, sudah keluar nih. Nah, Hexa itu adalah emiten yang ngelongsor dari tahun 2022. Longsor, naik lagi. Perhatikan nih. Harga tertingginya tidak bisa dilewatin. Berarti nanti kalau sini terbentuk lagi, targetnya itu ya di bawah harga tertinggi yang di sini ya. Kalau sini tidak mampu, makanya kalau sini tidak mampu nih teman-teman ya. Kalau dia di sini tidak mampu, berarti memang lepas sini dulu targetnya. Dia akan koreksi dulu. Nah, setelah dia koreksi, kalau terjadi kenaikan bisa menembus dengan sadar gitu ya area sininya dan bisa menembus MA 200 lagi, maka dia akan melanjutkan kenaikan dan akan bertengger lagi di harga premium lagi. Karena standarnya dia itu di harga premium sejak tahun 2022 itu standar premium gitu harganya. Akan turun, naik lagi tapi di harga premium. Nah, sudah 2 kali nih tahun 2025 dilongsorkan di bawah harga tengahnya, terus dilevelasikan dilongsorkan lagi. Nah, sekarang itu lagi mau menyusul sih, tapi jangan jauh-jauh di sini aja. Di level 4991. Kalau saya kan di sini targetnya MA2 saja dulu. Nanti kalau sudah ngebreak MA2 silahkan aja. Karena Bandar Poren sudah mulai masuk, Smart Money sudah mulai masuk. Nah, bandar lokal itu masuk sejak tanggal 22 Mei. 22 Mei. Kita cek 22 Mei. Mana 22 Mei? Nah, ini teman-teman. Sampai tanggal 18. Bandar lokal dulu sebentar ya. Bandar lokalnya ada siapa? Ada si SQ ya. Nah, kalau PD teman-teman bagi dua aja karena patut dicurigai PD ini bagian di para market maker. Tapi retail juga banyak pakai PD. Tapi kalau dia pengambilannya bagus, biasanya urutan pertama lah gitu ya. Saya pikir dia sebagai market maker gitu ya. Nah, ini ada YB, ada LG, ada YU pun sudah mulai ngambil tapi tidak begitu banyak ya. Jadi si Hexa ini saya pikir kalau dia sudah mampu melebihi 7 kali tanda kenaikannya di break, saya pikir untuk menunjukkan kenaikan bisa di atas MA2. Tapi sementara ini karena market pun lagi kondisinya lagi menstabilkan diri, targetnya di bawah MA 200 ya. Oke ya, untuk Hexa gitu ya. NCKL sekarang. NCKL. NCKL. Kita cek NCKL sambil nunggu. Saya juga bingung teman-teman ini. Padahal kemarin biasa-biasa aja gitu ya. Sekarang itu untuk ngebuka satu emiten aja kurang bagus. Ini harus kalau kata orang apa, dilem biru ya. Tapi nggak apa-apa lah, manfaatin yang ada dulu ya. Tapi yang satu lagi kan begitu juga, nah, harus disetting juga nih. NCK itu baru turun dari gunung ya, nih turun gunung ya dipantulkan mau menembus lagi harga tengahnya. Nah, NCKL kita cek di sini NCKL ya. Nah, ini sudah mulai nembus MA 10, sudah di bawah kanal menuju ke atas walaupun bandar Poren jualan, tapi pengambilan lebih banyak. Nah, bandar lokal masuk di sini nih, lokal ya. Tanggal 17 Juni, tapi hari ini malah keluar gitu. Nggak jadi masalah, teman-teman keluar juga. Yang penting harganya tidak dijatuhkan terlalu jauh daripada MA 10. Nah, jadi maksimal turun itu di sini nih. Di angka 860 itu maksimal. Kalau dia turun level situ ya waspadalah dia akan uji support kembali karena ini sudah menjadi support di sini ya. 785 target seperti biasa MA2 saja sini dulu ya.
Ini babak ketiga sudah nama ini. Targetnya jadi tidak jauh-jauh dulu ya. Saya tidak menargetkan ke harga atas aja. Kita tunggu maksimal dulu atau stabil dulu. Ya, stabilnya seperti apa kalau IHSG kita? Yang tadi saya bilang itu sudah nanjak dikit, dia bikin koreksi, pas koreksiannya tidak lebih daripada supportnya, cenderung di up kembali. Nah, itu sudah mulai stabil karena sudah bikin step 1 dan sama step 2. Atau si supportnya gitu ya sudah digantikan dengan support yang baru gitu kan, tapi lebih tinggi. Nah, ini sama ini pun teman-teman ya, kalau terjadi penurunan maksimal di atas MA10 masih oke. Dengan target di sini aja MA200. Nah, ini kalau untuk 18 Juni ternyata teman kita yang masuk 3 miliar. Nah, LG pun tapi sudah mulai masuk ya. YJ pun sudah mulai masuk. Porennya siapa yang keluar? OZP keluar sama Siaka, tapi CC-nya masuk 3,9 miliar. Tapi kalau digabung-gabung sebenarnya masih bandar porennya masih ada di dalam ya. Hanya bandar lokal aja kemarin masuk, sekarang keluar. Nggak apa-apa, memang begitulah keadaannya. Tapi selagi masih ditahan di atas MA10-nya, itu masih posisi kokoh. Nanti targetnya ke MA di bawah MA 200, di sini ada target ya di angka 1110. Waspada kalau jebol level 780 kalau sudah menanti di sini nih ya. Kalau harga wajar kan masih lumayan 1400 sama 1500. Jadi kalau menarikan ke sini nih ke 1100 ya wajar sekali gitu kan, di bawah harga wajarnya kan, di bawah MA 200. Sip ya, NCK gitu ya. Lanjut emiten berikutnya ada Adro. Udah lama ngebahas si Adro nih. Adro. Habis nggak ada yang nanyain teman-teman ya. NCKL. Adro. Dari M Suhada Nanda. Adro sama MDKA katanya. MDKA udah masuk belum? Nah, nanti habis ini deh ya MDKA. Oke, Adro masih nunggu. Di sini Adro bagaimana? Ini mau ngebahas masih nunggu aja. Ini belajar bersabar teman-teman. Biasanya kalau nggak sabar sudah gebrak meja aja gitu. Android nih kemarin itu sudah turun gunung gitu ya. Nah, dia sudah bikin lembah. Dia mau menembus lagi harga tengahnya, tapi lagi koreksi dan lagi ngumpulin tenaga dulu nih ya. Ngumpulin tenaga, kalau dia tidak jebol, cenderung saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia tidak mampu gitu ya melewati harga tengahnya di angka 2600-an ya. Nah, ini kan belum keluar nih, tunggu sebentar ya. Nah, dia kan punya harga di sini nih, harga ini harga wajar ya. Dan harga wajar 1100 sekarang itu. Sama 2265. Nah, ini kan cenderungnya harga tertinggi yang sebelumnya di sini nih, ya. Level sini lah ya. Nah, bila mana level sini tidak mampu di break, teman 2660, saya pikir sampai level sini aja dulu. Targetnya mungkin sama Zero bisa ke angka 2790. Perhatikan sini ada harga tertinggi sebelumnya. Di sini nih. Di angka 2530. Bila mana 2530 tidak mampu di break, waspadalah ya untuk dia bikin yang namanya area penurunan untuk uji supportnya. Bahkan sekarang pun lagi diuji nih supportnya nih. Kemarin sudah mulai bagus di atas MA10 bahkan menuju ke atas. Cuman market berkata lain, dia cenderung diturunkan pas banget MA10. Nah, bila mana dia sudah mulai dipantulkan lagi besok, saya pikir akan lebih bagus lagi, dia akan ke level sini. Masih bagus ini posisinya sekarang itu masih bagus, masih di tanda MA10-nya. Walaupun si bandar lokal sama si foreign keluar, tapi tidak begitu banyak dibandingkan dengan pengambilannya, lebih banyak pengambilannya. Ya, si Adro ini. Bahkan trennya pun masih bagus, masih uptrend. MA200 masih berada di bawah candle. Waspada, ini sudah menjadi support 2170. Bila mana 2170-nya dijebol, area berikutnya adalah MA200 sebagai garda terakhir. Makanya kalau si Adro ini tidak mampu menembus harga tertinggi sebelumnya, patut dicurigai dia akan coba ulang kembali untuk menembus supportnya. Walaupun si bandar lokal sama si foreign masih banyak barangnya. Selama dia saya dua ternyata Samad Mani pun sedang mengamati atau sudah mulai masuk ya. Dan per hari ini si BK yang masuk untuk foreignnya, domestiknya ada teman kita ya. Teman kita pada masuk terdeteksi ada pembuangan dari market makernya. Bahkan si bandar foreign pun cenderung hanya si BK aja yang masuk gitu kan. Di sini masih net sell.
Sip, teman-teman santai dulu, tunggu terbentuk EMA sebelum akan menuju ke atas, karena bandar lokal ataupun masih ada di dalam. Dengan target di bawah harga tertinggi sebelumnya, 2530, apabila level sekarang dia tidak mampu bertahan di atas supportnya, patut dicurigai dia akan menembus ataupun menyentuh gapnya, yaitu MA 200. Karena di atas MA 200 ada gap, teman-teman ya. Nih, saya namain gap di sini, pasti gap di belakangnya. Makanya mungkin dia akan menjemput PR-nya dulu gitu. Kalau sampai jebol supportnya. Tapi kalau tidak dijebol supportnya, cenderung satu titik di atas, saya pikir maka dia akan mengulang kembali untuk menembus tanda kenaikan di angka 2520 gitu. Karena ini barang lokasi masing bagus banget nih isiannya. Sip ya untuk si MDKA sekarang ya. Tadi ada sama MDKA. MDKA buyback ya. MDKA-nya ada yang nanya lagi nggak? Tadi saya lupa yang buyback tuh MDKA apa MBMA ya. Jadi saya cari dulu ya beritanya ya. MDKA. Lupa teman-teman ya. Kalau lupa kan obatnya cuman inget ya. MDKA. MDKA. Belum keluar, ini pun kita cek di sini lagi. Agak sedikit muter ya, putar ya. Kita coba close dulu deh, pause dulu deh ya, sebentar ya. Nah, MDK ini sudah keluar dari jalur tengahnya ke bawah ya. Nah, ini gunungnya sekarang anak gunung di sini teman-teman ya. Nah, dia support di sini nih. Jangan sampai jebol supportnya. Kalau jebol support bisa ke level sini nih. 1755 ya. Coba lihat trennya dulu deh. Oh, dia sudah mulai masuk ke MA 200. Nah, kalau mampu dipertahankan di sini nih. Ini area penting nih. 1 kali 2 kali sama harga sekarang 2 kali kan. Nah, kita tulisin di sini 2 kali. Tanggal berapa sekarang? 18/06/26. Nah, ini kan sudah 2 kali tembus tapi tidak mau ya. Jadi kalau dia mampu nembus, saya pikir untuk menguji kembali harga tertinggi sebelum yang terdekatnya bisa terjadi. Karena ini bukan harga wajar ya, harga bandar kalau dia nih. Minus 19 tapi harganya segini gitu kan. Targetnya di sini aja nih 3 kali ya. 3950 sudah 3 kali disentuh. Nah, dia masih meninggalkan gap kecil di sini nih. Tapi masih aman sih kalau turun ke sini ya. Kalau terjadi koreksi gitu ya. Kalau level 2610 masih aman, masih ditahan di atas MA 10-nya. Yang harus dicurigai ketika dia jebol level sini. Kalau pas banget juga masih aman. Tapi kalau sudah dijebol nih, ya ini ada kanal panjang. Kemarin sudah mau dijebol dengan shadow tapi di up kembali ya. Berarti ada upaya nih ya untuk menaikin lagi harganya. Bila mana tidak ditembus level sini, kita kan ambil resikonya dulu. Kalau turun ke level 2610 itu masih aman, tapi kalau sudah mulai tembus sabar dulu. Tunggu sampai terbentuk lagi MA 10 berkada menuju ke atas. Ini sudah mulai bagus nih, sudah mulai MA 10 berkada menuju ke atas. Perhatikan di sini nih. Bandar lokalnya ngambil terus. Poren pun sama ngambil terus. Memang ada pengeluaran tapi tidak terlalu banyak. Tapi kemarin pengambilannya bagus, baik bandar lokal ataupun poren. Nah, kalau dari harga di sini MDKA dari tengah ke bawah cenderung sedikit murah ya. Cuman ini waspada kalau dia jebol support sini nih ya, dia bisa ke bawah lagi ke level 1771 ya. Tapi sini bandar lokal sama seboranya bagus. Makanya dia butuh ngebreak level sini kan agak sedikit harga tertinggi tapi belum mampu ditembus. Ya, cenderung dia ditahan lagi, mau masuk dorong lagi. Kan udah masuk di 2 kali, tapi didorong lagi. Tapi yang sekarang bagusnya itu MA10 sudah mulai diwakana menuju ke atas. Sudah terjadi support di sini ya, yang terdekatnya di 2400. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf tidak terlalu banyak yang dibahas. Mungkin nanti akan saya persiapkan juga ya emiten-emiten yang nanti mungkin saya bahas teman-teman ya. Mohon maaf atas gangguannya selama ini, kadang-kadang suara dan sekarangnya pun saya pikir mudah-mudahan bagus yang sekarang ya. Karena saya setiap upload itu terkadang ya tidak sempat untuk nonton kembali gitu kan. Makanya mohon maaf apabila banyak-banyak yang harus diperbaiki. Kedepannya akan menyajikan yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih dan ciao.